어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurjana. Saya dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6. Langsung saja di sini saya akan memaparkan materi tentang globalisasi dan daya saing bangsa. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Adanya kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet. Itu semua merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Banyak pihak berpendapat globalisasi berawal di era modern. Beberapa pakar lainnya bahkan berhasil melacak sejarah globalisasi sampai sebelum zaman penemuan Eropa dan pelayaran ke dunia baru. Ada pula pakar yang mencatat globalisasi bisa jadi mulai muncul di milenium ketiga sebelum Masehi. Secara etimologi, kata globalisasi diambil dari bahasa Inggris yaitu globalis yang berarti universal atau menyeluruh. Penambahan imbuhan ijazation pada kata globalization artinya adalah proses mendunia, sehingga arti globalisasi adalah proses sesuatu informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia. Salah satu ciri globalisasi adalah bahwa dunia dan pasar terintegrasi dan terkoneksi satu sama lain dalam lingkungan global yang tanpa batas. Daya saing bangsa. Untuk mampu bertahan hidup, survive secara berkesinambungan pada era globalisasi, maka setiap negara harus mempunyai daya saing yang kuat agar mampu berkompetisi dengan negara lain di pasar domestik dan internasional. Begitu ketatnya persaingan global sehingga setiap negara terus berupaya meningkatkan kemampuan bersaing, bukan saja dalam mengembangkan perekonomian masing-masing negara, tetapi dalam upaya menumbuhkan penanaman modal baik lokal maupun asing. Daya saing suatu negara merupakan sebuah bahan kajian yang menarik baik dari aspek ekonomi, politik, sosial maupun teknologi. Daya saing sebuah negara dianggap sebagai salah satu sumber dari ketahanan suatu negara dalam menghadapi tantangan dalam membangun peradaban bangsa, sebab peradaban hanya dapat dibangun melalui kekuatan ekonomi, politik, dan budaya yang unggul. Dengan daya saing tinggi, negara dapat menjaga pertumbuhan ekonominya dan mulai membangun kehidupan negara yang teratur, dan saat itu pembangunan peradaban dimulai. Pembangunan peradaban tidak dapat dilakukan tanpa adanya kekuatan ekonomi, dan kekuatan ekonomi tidak dapat ditegakkan tanpa adanya daya saing. Dengan demikian, daya saing menjadi sangat penting selain itu untuk berkelanjutan perekonomian peradaban suatu bangsa. Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu perusahaan, kota, daerah, wilayah, atau negara dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.